Selamat pagi. Di sini saya akan memberikan contoh pemipaan. Kita nggak bahas isi filter dulu ya. Saya akan bahaskan membantu untuk penghobi dulu ya. Penghobi dulu tentang konsep pemipaan yang balance. Nah, ini kolam saya tandai dengan ukuran kolam 2 meter, diameter 2. Nah, saya pakai dia di segi 10 ya, dengan 10 kaki. Karena saya lagi senang-senangnya nggak main di kolam bulat, tapi kolam bulat yang dipakai frame slot rangka jadi di 10 kaki. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman udah pada tahu tentang sistem pemipaan bottom drain, tapi kalau beberapa orang mungkin dia punya halaman belakang atau samping rumah yang sudah dicor lantai, akhirnya susah untuk bikin bottom drain. Nah, saya sarankan mungkin mainnya di middle drain. Nah, middle drain itu ngambilnya dari dinding tengah. Apa bedanya middle drain ini dengan SLO? Ya, SLO yang di atas, solid lifted overflow ya. Nah, dengan kondisi SLO yang di atas dan middle drain yang di sini, ini sebenarnya punya fungsi yang kurang lebih sama. Bedanya kalau SLO itu harus punya flow air yang besar untuk bisa menghisap kotoran yang ada di bawah. Kalau misalnya air masuk kecil, kotoran itu tidak akan terhisap naik ke atas untuk mengalir ke filter. Nah, ini yang harus dipastikan. Opsi ini beda dengan SLO ya. Middle drain ini beda sama SLO karena kita bermainnya di pertengahan pipa, di pertengahan dinding. Nah, dan itu juga harus mengejar flow yang seimbang. Nah, di sini saya menggunakan pipa 2,5 inci yang dioper untuk vakum di bawah ya. Vakum di bawahnya ini menggambang kurang lebih sekitar 1 cm dari lantai. Nah, ini oversock 2,5 ke 4 ya. Jadi yang bawahnya nih 4 inci atau 3 inci terserah. 4 inci lebih bagus, saya lebih disarankan. Nah, masuklah ke pipa 2,5 yang dikasih elbow 45 derajat ya. Kenapa bukan elbow 90 yang siku? Tekanan dan hisapan air lebih nyaman untuk menarik kotoran itu dengan kondisi yang minim belokan siku, belokan 90 derajat. Ini harus dipahami dulu. Oke. Nah, lanjut elbow 45 derajat dari kedua kolam bergabung ke T4 inci. Pastikan bagian 4 incinya dulu baru di oversock ya. Jadi 4 inci dulu tergabung di atas, baru kasih T 4 inci ke bawah dan elbow. Nah, ini nggak ada masalah elbow. Kenapa? Karena dia hanya turun, nggak perlu 45 derajat. Nah, karena dia hanya turun, dia tidak mendaki, dan dia menurun. Yang menurun itu nggak ada masalah pakai elbow 90 derajat. Oke. Nah, masuklah ke, saya anggap ini drum ya, drum 200 liter. Jadi saya anggap ini drum 200 liter. Teman-teman bisa pakai drum ini sebagai sedimen di bagian bawah ya. Nah, itu pipa bisa kelihatan ya, masuknya di bawah ini 4 inci. Boleh dikasih jeda kurang lebih sekitar 20 cm ke atas, 20 sampai 30 cm dari lantai ke atas, dikasih tatakan, dan teman-teman bisa memberikan di situ apakah mau pakai jet mat, mau pakai biofoam atau jaring layar. Nah, itu bebas. Tapi pastikan tidak terlalu padat. Nah, kondisi ini airnya nanti bakal penuh, dari bawah ini bakal penuh mengikuti ketinggian air yang ada di kolam tadi ya, bakal mengikuti ketinggian air yang ada di kolam. Nah, ketinggian airnya bakal balance sama sebelum
air dialirkan oleh pompa dari chamber akhir. Oke. Nah, ketinggian air akan sama. Dari drum 200 liter dioper lagi menggunakan pipa 4 inci. Nah, ini pastikan selisih ini tergantung dengan kemampuan pompa yang akan teman-teman pakai. Dengan kondisi diameter 2 ini, saya asumsikan itu volume air sekitar di 3000 liter ya. 3000 liter berarti 2 itu ada di 6000 liter volumenya. 6000 liter. Teman-teman bisa pakai yang pompa 10.000 sampai 12.000. Tapi kalau misalnya mau pakai 9.000, ya nggak ada masalah. Dengan kondisi sistem pemipaan seperti ini amat sangat aman. Oke. Nah, kalau pakai 10.000 itu lebih baik. 12.000 masih aman. 16.000 ini yang harus lebih diturunkan. Pipa 4 inci ini harus diturunkan. Nah, di sini posisi bibir atas pipa yang 4 inci ini ke batas ketinggian air kolam itu harus selisih sampai dengan minimal 10 cm. Pastikan dari bibir atas pipa ini sampai ke batas nanti flow air itu di 10 cm. Menjaga agar flow-nya tidak tekor. Masuklah ke chamber biologis. Nah, chamber biologis di sini bisa dilihat ya. Di sini saya pakai tatakan. Air akan masuk dari atas. Di sini saya sarankan Kaltness yang akan mengambang dikasih dengan aerasi supaya dia menjadi MBBR ya, moving bed reaktor. Nah, di bawahnya dikasih tatakan agar air itu nanti setelah dari MBBR itu turun. Nah, di atas tatakan ini teman-teman mau ngasih batu gombong, batu apung atau apapun itu terserah. Yang penting itu masih jenis filter biologis tenggelam. Oke. Nah, di tengah ini ada sekat yang menggantung kurang lebih sekitar 10 cm dari lantai. Nah, tatakan ini akan turun terus sampai ke bawah. Bisa kelihatan ya, dari sini turun terus ke bawah. Fungsinya karena biasanya di drum yang 1000 liter ini, IBC tank 1000 liter ini biasanya ada pembuangan di bagian ini. Ya. Di bagian sini ini biasanya ada pembuangan. Nah, saya lupa gambarkan. Nah, di sini ada stop kran biasanya. Di sini ada stop kran. Nah, teman-teman bisa pakai itu untuk backwash. Jadi, cukup satu stop kran untuk membackwash air dari sini dan sini. Kotoran yang ada dari bawah sini dan bawah sini. Nah, setelah dia turun, teman-teman bisa tambahkan biofoam. Teman-teman bisa tambahkan apapun itu di atas tatakan ini untuk menyaring air tambahan. Nah, di atasnya bisa dikasih untuk lokasi outdoor. Saya anggap ini outdoor ya, matahari segala macam itu, hujan panas, bisa dikasih oyster sebagai pH buffer atau dan ditambahkan lagi batu gombong biologis tambahan. Oke. Nah, patokannya adalah minim maksimal karena ini ketinggian kurang lebih sekitar 1 meter ketinggiannya. Teman-teman bisa tambah bataskan itu kondisi di 50 cm-nya aja. 50 cm ketinggian artinya masih ada 50 cm ke atas. Ini space kosong yang akan nanti terisi air. Oke. Nah, air itu 50 cm ke atas barulah ditolak oleh pompa untuk kembali ke kolam masing-masing. Pompa 10.000 pastikan itu menggunakan 10 dan 12.000 pastikan menggunakan pipa dari pompa itu sebesar 2 inci. Pastikan. Oke. Nah, air akan masuk kembali dan kembali lagi masuk ke filter, sirkulasi pun berjalan. Jadi tidak sekedar asal air mengalir, tapi kita bisa mengejar flow. Dengan kondisi seperti ini berapa banyak? 3.000 liter. Saya yakin untuk dengan kondisi seperti ini, apabila benar permipaan, sudah benar flow yang dicapai, itu akan sanggup untuk sampai 500 ekor per kolam. Artinya kurang lebih dari 150 per kubik.